Mari kita lihat buku Rut bab 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ungkapan berpaut padanya bermaksud bahwa dia memegang erat dan tidak berpisah daripadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para tuhannya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Tuhanmulah Tuhanku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi, Naomi yang merupakan ibu mertua dan Rut yang merupakan menantu perempuannya, kembali ke kampung halamannya. Namun, disebabkan kesukaran hidup, Rut memungut gandum yang tertinggal untuk menyara hidup. Dan kemudian dia bertemu dengan Boas, saudara mereka, dan akhirnya berkahwin dengannya. Dalam kehidupan yang mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa, Tuhan selalu menyediakan berkat seperti itu untuk kita. Bukankah perkara di bumi ini ialah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga? Apabila kita menunjukkan pengabdian seperti itu kepada ibu bapa di bumi, kita dapat memperoleh berkat daripada Tuhan. Betapa banyak lagi Tuhan akan memberkati kita dengan ganjaran kekal, jika kita membaktikan hati, minda, dan keikhlasan kita kepada ibu bapa surgawi kita. Tuhan berkata bahwa Dia datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang kita yang menurut kehendak kudus Tuhan berazam untuk mengikut kehendaknya kemana saja Dia bimbing, dan sedang memberitakan Injil, yaitu kebenaran perjanjian baru ke seluruh dunia. Kalian, pendosa dari surga yang ditakdirkan mati turun ke bumi ini dan tinggal di kemah yaitu badan. Namun, untuk menyelamatkan kita, ibu bapa surgawi kita datang ke bumi ini dan menanggung sepenuhnya penderitaan manusia yang hanya perlu dilalui oleh pendosa. Ramai orang memandang kebaikan hati Rut dengan penuh rasa syukur dan hormat. Walaupun dia perempuan Moab dan bukan orang Israel, rasa hormat dan kesetiaan kepada ibu bapa sangat tinggi. Akhirnya, Boas mengambil dia sebagai istrinya, dan dari Boas Obed dilahirkan,
dari Obed Isai dilahirkan, dan dari Isai, Daud dilahirkan. Rut ialah perempuan asing yang disebut dalam salasilah Israel menurut buku Matius bab 1 ayat 1. Melalui ini, Tuhan mengingatkan dan mengajar kita anak-anaknya bahwa kewajiban anak ialah perbuatan baik yang membawa berkat, sama ada fisikal atau rohani. Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghormati ibu bapa fisikal, dengan menerima kehendak Tuhan. Dan semoga kita tidak kehilangan iman terhadap ibu bapa surgawi, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mari kita lihat buku Efesus bab 6 ayat 1. Buku Efesus bab 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Buku Efesus bab 6 berkata, taatilah ibu bapamu di dalam Tuhan. Ini ialah hukum yang pertama. Tetapi antara 10 hukum, yang kelima adalah hormatilah ibu bapamu, bukan? Melalui ibu bapa fisikal kita, Tuhan telah membuka jalan kebenaran agar kita dapat melihat ibu bapa surgawi kita. Saya berharap bahwa kita dapat sekali lagi mempertimbangkan kewajiban anak terhadap ibu bapa di bumi dan ibu bapa surgawi kita. Kewajiban anak yang terbesar terhadap ibu bapa di bumi adalah dengan membimbing mereka ke jalan kerajaan surga. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.